Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Saya Yudi Barreto. Di video kali ini saya ditemani oleh siapa nih? Halo, kenalin nama aku Dina Adriani. Kebetulan aku bertugas sebagai Mojang Pinilih Kota Tasikmalaya 2024. Ya, baru banget terpilih ya. Nah, langsung kita ajakin buat collab. Langsung makan-makan di mana nih? Kita lagi ada di Sofwah Resto. Nah, ini tuh teman-teman, sebenarnya tuh lokasinya tuh strategis, tapi agak masuk ke kayak bukan gang juga karena masuk mobil juga ya, parkiran juga luas. Ini ada di Asia Plaza, salah satu mall terbesar di Tasikmalaya. Nah, di belakangnya tuh pas di gerbang belakang itu ada jalan kecil. Nah, masuk ke situ dan ada lapangan yang sebesar ini dan di sini tempatnya Sofwah Resto. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam buat pesan menu-menu yang ada di sini. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru menemukan kami di channel YouTube ini, mohon dukungannya untuk subscribe dulu supaya channel ini semakin berkembang. Yuk. Assalamualaikum. Hai, silakan. Iya, sama-sama. Coba lihat ke sini, boleh lebih dekat. Jadi menu-menunya tuh tidak terlalu banyak. Jadi di sini menu utamanya nasi Arab ya. Bisa Arab. Pilih kambing, sapi sama ayam. Terus ada nasi gorengnya. Tuh harganya juga dari 20 ribuan ya, sampai ada kalau yang pakai yang gede bisa sampai 200 ribu juga ada gitu. Terus di sini ada juga kopi americano sama espresso. Nah, terus ada menu-menu yang lainnya nih. Ada mie gacor, cireng, pisang, roti, kue pengantin, bakso pengantin, sama ini nih, teh yaman, es jeruk, es lemon, dan yang lainnya. Harganya terjangkau juga ya sini. Kita cobain semua menu yang favoritnya di sini. Ya, siap. Oke. Nah guys, sambil nunggu pesanan kita hadir, di sini ternyata ada welcome snack juga ya. Kita cobainnya di sini adanya makaroni. Salah satu jajanan paling favorit di Tasik kan? Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya? Bumbu apa namanya? Ini sebenarnya kalau makaroni biasanya kalau di Tasik tuh pakai atom aida, tapi ini kayaknya pakai bumbu khusus. Jadi beda banget sama kebanyakan makaroni yang ada di Tasik. Dan ini makaroninya yang ngembang kan, ada juga makaroni itu beberapa macam ya, ada yang bantet, ada yang kering apa ya, kering, dan kalau ini kayak mengembang banget. Oke guys, ini kita pesennya banyak banget ya Din ya. Dina tadi ini apa aja? Ini ada tongseng kambing. Nah, saya ini ada sop kambing juga. Terus ini nih, di sini ada sop gurame. Di sini ada bakso. Ada apa aja lagi? Di sini ada kue pengantin. Kue pengantin. Nah, di sini ada cireng, sama di sini ada bola ubi. Dan ini nasi Arabnya dengan 3 menu proteinnya. Ini ada satu lagi nasi goreng kambing juga ya. Kita lagi cobain satu persatu. Nah, ini yang sop kambingnya. Jadi potongan daging yang dipotong dadu, terus ada daun bawang, bawang goreng, terus ada wortelnya juga. Langsung kita cicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pikir kalau kambing akan agak aromanya lebih bau gitu, tapi ternyata ini nggak bau sama sekali, gurih banget. Terus ini panas dan si kuahnya tuh sangat nggak bening kan, jadi memang sangat berkaldu, gurih, enak pisan, dan dagingnya juga ini super empuk. Nah, sekarang cobain Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya. Kalau ini tuh enak banget Kak, dagingnya tuh empuk, bener-bener empuk, yang nggak ada serat. Ini serat yang alot gitu, enggak, ini empuk, terus rempah-rempahnya tuh benar-benar kerasa banget gitu loh. Pedes nggak sih gitu? Kayaknya ada beberapa cabai juga. Enggak sih, nggak terlalu pedes. Aman ya pedesnya gitu. Terus ini suka terlihat lebih berminyak ya kalau si tongseng. Dan juga kalau tongseng itu pasti ada kolnya ya. Nah, itu sih yang khas dari tengkleng. Oke guys, sekarang kita mau cobain bakso pengantin nih. Udah disajikan bersama bihun.
Baksonya bakso urat. Ini bihunnya juga pakai bihun jagung ya, bukan bihun beras. Aku coba ya, ini ada dua guramenya ya. Nah, ini gampang banget buat dipotongnya. Iya. Ini enak banget Terus gak amis gitu loh. Enak yang gurih gitu di mulut tuh. Terus rempah-rempah dari kaldunya itu benar-benar berasa banget. Kaldunya, terus rempah-rempahnya sama si dagingnya tuh nyatu perpaduannya. Nah, kalau baksonya, kalau untuk bihun, karena ini bihunnya juga mungkin bihun pabrikan, jadi kayaknya sama aja rasanya di mana-mana pun bihun mah kayak gitu ya. Tapi yang paling menarik adalah baksonya, karena ini baksonya homemade, terus bakso urat, dan juga si uratnya tuh potongannya lumayan bisa kayak ngelawan gitu loh. Beda sama yang bakso halus kan. Kalau halus ya gitu aja, tapi kalau yang si bakso urat itu jadi ada, kalau untuk dikunyah lebih bisa agak lama gitu ya dibanding sama bakso halus, dan juga kuahnya ini gurih banget sih, memang top. Nah, sekarang kita mau coba nasi goreng kambing. Nah, di sini tuh ada potongan kambingnya itu gede-gede ya, Ayah. Kemudian ada juga kol, sama ada potongan selada, tomat, sama ada mentimun. Kita sepiring berdua? Iya dong. Yuk kita sepiring dua, cobain. Ini juga pakai kecap ya, kayaknya pakai apa, warnanya coklat ini. Ada cabenya juga ya, ya. Kira-kira pedas gak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Unik banget rasanya, manis, pedasnya tipis ya, nggak pedas banget, dagingnya tetap yang empuk, dan juga kayak beda banget sama nasi goreng yang kambing pada umumnya, kayak yang pakai kuah kari gitu ya, kayak gitu sih rasanya, sangat berempah, beda banget lah pokoknya, kayak bukan nasi kambing biasa gitu. Kalau menurut Dina gimana? Kalau menurut aku ini seperti biasa, si daging kambingnya itu nggak ngasih aroma yang menyengat gitu loh, jadi benar-benar sopan di mulut gitu. Nah, terus si rasanya bener-bener si rempah-rempahnya tuh kerasa banget gitu, jadi enak pas dimakan itu. Kayak akan rempah. Ini agak mirip-mirip arahnya itu ke arah, kalau masakan Indonesia sih mungkin Sumatera ya, Padang gitu ya, kayak gitu. Masakannya aduh enak pisan ini. Kaos pisan. Habis makan daging yang cek orang Sunda mah itu teh lunyuknya gitu. Nah, segerin sama es dan ini ya yang asem. Kalau ini es jeruk, itu es lemon. Es lemon. Yuk langsung. Cocok ya kalau habis makan daging-dagingan terus minumnya yang agak asem gitu. Terus segar juga gitu. Enak banget. Nah, kalau ini tuh ada namanya dessert kue pengantin. Nah, di dalamnya itu ada kismis, terus ada juga potongan slice kacang almond ya, Ayah. Iya, kayaknya sama ada madu juga ya. Iya, sama ada krim gitu ya, Ayah. Dan ini unik banget namanya pengantin, kenapa ya? Iya. Walaupun kita bukan pengantin, kita cobain ya. Boleh, bareng-bareng. Sampai bawah dong, sampai bawah biar ada lapisan tuh kan. Di bawahnya ada apa tuh? Hah, ini apa ya? Coba lebih deket. Ini kayak pisang bukan ya? Kayak pisang yang dihancurin gitu. Iya. Campuran pisang sama roti. Ya, Terus ini kayak apa sih, banoffee kalau nggak salah. Ya kan. Enak pisan, manisnya pas kalau menurut saya, nggak berlebihan. Terus unik juga rasanya ya, Ayah? Unik, jadi
si rotinya juga kan roti yang udah layu ya jadinya, jadi udah karena kan basah gitu. Terus si pisangnya juga pas, tambah krimnya yang manisnya itu lebih manisnya di krim ya, bukan kalau si pisang sama roti makan nggak manis ya, itu manisnya mantap. Terus ada madunya juga ya. Enak banget. Nah kalau Dina pilih cireng, saya pilih bola ubi ya. Ternyata guys, dari si bola ubinya tuh kan, bola ubi tuh ada dua macam ya, kadang ada yang kopong, tapi kalau ini nggak kopong dan di dalamnya juga ada gula merah gitu, jadi dapat manis di dalamnya. Gimana cirengnya? Kalau cirengnya ini enak ya ayah, gurihnya udah dapet, terus pedas dari chili oilnya tuh bener-bener nendang banget menurut aku. Jadi kalau yang suka pedas boleh nih cobain cirengnya, enak. Nih guys, di sini juga ada cemilan roti cane ya, dan dikasih keju terus sama kental manis ya. Kental manisnya juga dikasih banyak. Wow, panas ternyata. Yang ini kayaknya beda rasa ya, yang ini ada coklatnya juga. Kalau ini original. Roti canai itu kan biasa dipanggang ya, dan dipanggangnya tuh nggak terlalu sampai kering ya, masih ada cuinya juga. Enak. Kalau yang aku rasain sih ini gurih. Gurih. Iya, enak. Dari adonan sama dari kejunya. Dapat manis mungkin dari kental manisnya aja ya. Iya betul. Ya, jadi kalau nggak terlalu suka manis, kayaknya rasa ini tuh udah oke banget gitu. Ya, kalau yang mau lebih manis berarti pilihnya yang coklat, karena coklatnya kan udah manis ditambah kental manisnya juga. Nah guys, ini nasi Arabnya ya. Betul. Jadi nasi Arab, kalau budaya di Arab itu makan itu kalau rame-rame pakai nampan besar bareng-bareng gitu. Sebenarnya budaya Arab sama budaya Sunda juga ada ya. Di budaya Sunda kayak buat ram, tapi kalau buat ramuan dipakai daun. Iya, daun pisang. Ya, mirip-mirip lah ya. Ngaliwat biasanya. Nah, di sini tuh ada pilihannya, proteinnya tuh ada ayam, ada kambing, dan juga sapi. Tuh dikasih sambal sama acar juga. Nah, untuk nasi Arab ini pakai berasnya tuh beda ya sama beras Indonesia. Jadi ini lebih panjang-panjang, namanya beras basmati. Kita cobain langsung yuk. Yuk. Dina pengen kambing apa sapi? Ini sapi ya, ini kambing. Boleh sapi. Oke. Wah, langsung copot dong. Ini empuk banget kalau yang si kambingnya tuh, sampai serat-seratnya. Wah, mantap. Kan. Enak ya ayah. Rempah dari nasinya tuh berasa banget gitu loh. Iya, jadi emang nggak polos kan kalau nasi Arab kayak gini tuh. Terus si dagingnya juga, ini dagingnya kering dan juga tetap masih ada juicy-nya juga, tapi bagian luarnya kering gitu. Nah terus kalau untuk bumbunya ini lebih light ya, lebih light dibanding sama tadi yang nasi kambing gitu, nasi goreng kambing, malah si rempahnya tuh kayak lebih strong banget ya. Bisa juga pilih pakai sambal, ada juga pakai acar. Tuh. Ada dua varian sambal ya ayah. Ada yang sambal kering sama yang kayak lebih basah gitu. Kalau dari rasa daging kambingnya gimana nih, A? Daging kambingnya ini dibanding sama yang tadi, yang sebelum-sebelumnya, kayaknya ini lebih empuk banget. Terus serat-seratnya juga lebih gampang ditarik gitu. Dan kalau rasa ini lebih light aja sih. Kalau aku ini enak sih daging sapinya. Ini juga bumbunya, kalau menurut saya cocok di lidah orang Indonesia, orang Sunda nggak bakal ngerasa aneh ya sih rasanya, karena ini udah pas banget di lidah orang Sunda. Nah, nggak aneh lah, takut merasa nama nikmat, mirip-mirip. Agak kalau belum pernah nyobain makan nasi Arab itu mungkin kalau di Indonesia nasi Padang mirip rempah-rempahnya tuh kayak gitu sih. Nah sekarang kita mau coba teh sofla. Nah teh sofla ini tuh adalah teh dan dari rempah-rempah Timur Tengah. Iya.
masih panas banget ya, masih berasap tuh. Jadi ini tehnya kayak pakai susu juga. Emang sangat berempah, wangi, terus juga bikin hangat ya di tenggorokan gitu. Enak. Enak. Gimana Din makan di Sopwah Resto ini, kesan-kesannya? Menurut aku sih dari first impression tempatnya itu enakin banget, nyaman gitu, terus adem, sejuk. Jadi cocok banget buat nongki juga ini cocok banget. Terus meskipun ada makanan berat, di sini juga ada makanan ringannya, jadi cocok buat nongki nih. Terus makanannya itu berempah, jadi enak di mulut, sama nggak terlalu strong dari aroma bau kambingnya itu loh, yang bikin unik banget. Jadi enak gitu ketika makan tuh, legit, enak gitu, lezat. Bener. Jadi memang walaupun di sini agak masuk ke dalam, tapi sebenarnya ini strategis kok gitu di belakang Asia Plaza Tasikmalaya. Terus tempatnya di sini juga ada, memang tidak luas gitu, ada 4 meja, mungkin bisa untuk kapasitas 20-30 orang ya di sini. Ini tempatnya nyaman juga gitu, agak jauh dari jalanan raya gitu, jadi kan nggak bising ya sama kendaraan yang lewat gitu. Terus harga juga di sini affordable banget, rasa makanan juga oke. Nah, pokoknya mah langsung cobain ke Sopwah Resto. Oke guys, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk apa, Din? Untuk like, komen, dan subscribe. Dan juga follow akun Instagram saya @yudibareto_. Dan juga Dina Andriani I26. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum.